Bapak di mana posisi, Pak? Di rumah. Oh, di rumah ya, Pak ya. Lockdown ya, Pak ya? Enggak. Nanti Oh, nanti tak ada ya. rencana nanti September baru bisa tetap muka rencana. Oh, siap, Pak, siap. Kita mengikuti ya, Pak ya. Mengikuti informasi dari universitas, Pak. Kecuali di Landak kan lockdown kali enggak? Landak. Enggak, Pak. Saya di Pontianak, udah Pak. nggak ada, Pak. Pontianak ya? Udah Ya, normal. saya ada di Pontianak, Pak. Oh, pada semua nih. Wah. Ya. Udah di Pontianak, pada ke Pontianak semua kan? Dari kampung Ada sih, Pak. Saya desa Kapur, Pak. Masih di kampung. Sebagian masih ada di kampung, Pak. Sebagian Masih tuh di udah Landak, ada Pak. di Pontianak. Iyalah. Nanti nunggu. Depa makin makmur nih, Pak. Gimana? Pak, Depa makin makmur nih. Depa Iya, makin makmur nih mukanya. Oh ya, cerah enggak? Cerah. Iya. Cerah. Iyalah cerah. Lena makin cantik nampak ya, Pak? Oh iya. Mana yang lain nih? Yang lainnya mana? Yang lainnya mana? Yang mana nih? Dari sinyal Pak yang lainnya, Pak. Berarti masih di kampung gitu kan? Tia, apa kabar Tia? Baik. Aduh, makin jaga ya. Aduh, makasih. Denny dengar dah begini Denny nih. Kamu modus ya, Tansil. Aduh. Pak, kita hari ini sampai jam berapa ya Pak ya pertemuannya? Pokoknya kita nggak sentuh format review kan, review habis itu selesai dah. Nanti minggu depan magang. Nanti minggu depan Pak, reviewnya yang mana Pak ya? Kan nanti formatnya, caranya gimana gitu ya kan? Nanti kan udah bahas dulu tulis 6 kelompok dengan jurnal kan, dengan link itu ya. nanti itu review tuh nanti itu Bapak nanti kan Bapak tentu siapa pembimbingnya kan dari pembimbingnya dosen pembimbing ada kan? Iya. Nah, nanti dosen pembimbing ada kan gitu. Oh, nanti hari ini Bapak tunjukkan bagaimana cara mereviewnya, contoh gimana, cara mereview gimana gitu. Oh iya Pak, siap Pak. Nanti habis itu review, dan review nanti kan kirim ke dosen pembimbing, nanti nunggu ada perintah ya, kirim dosen pembimbing, nunggu perintah dari jurusan kan gitu kan. Oh iya siap Pak. Cuma ada perintah jangan kiriman dulu. Ya, kalau kirim. Berarti nanti untuk informasinya Bapak share lewat grup WA ya Pak ya? Iya betul, grup WA. Iya. Siapa WA dosen siapa nanti semuanya biar tahu semua kan. Oh iya Pak, iya. Memang kalau sebenarnya enggak tiap hari kuliah, paling cuma 5 kali tatap muka cukup. Yang tiap hari itu kuliah tatap biasa, ini kan lain, seminar kan? Iya Pak. Seminar enggak tiap hari kuliah, enggak tiap Selasa gitu. Pak, maaf sebelumnya Pak, kita belum ada informasi dari Pak, dari kampus Pak untuk masuk tatap muka Pak? Ya September nanti insya Allah. Oh September ya Pak ya, berarti udah masuk ajaran baru ya? Iya. Itu pun berarti kalau Pak Gubernur membolehkan. Iya. September, ya. September artinya normal baru kan, normal baru. Berarti kita satu semester ini online terus ya? Ya, sampai ujian akhir. Oh iya, saya Pak. Nanti kan kalau kuliah di September kan ada pakai shift. Karena ada jarak bangku. Misalnya satu mata kuliah satu hari itu kan misalnya 150 menit umpama. Ada 40 mahasiswa bagi 2 tuh, 70 menit pertama nomor berapa kuliah kan. Nanti berikutnya giliran gitu. Kan kita harus pakai jarak bangku. Social distancing, pakai masker kuliahnya, cuci tangan gitu kan. Kan masih Covid soalnya. Iya, Pak. Jadi pakai nanti satu mata kuliah itu nggak mungkin penuh. Kayak gantian. Yang capek dosennya ngajar 2 kali mungkin, ya kan? Jadi kita nanti itu sama-sama dapat risiko lah Pak ya, mau dosen ataupun mahasiswa ya Pak ya. Makanya diatur diatur social distancing-nya kan. Iya. Kan, nanti kan dicek suhu tubuhnya, kalau suhu tubuhnya lebih standar nggak boleh kuliah, pulang ya gitu kan. Pak, ya. Jeki kayaknya suhu tubuhnya kurang bagus, Pak. Oh gitu kan. Kayaknya disuruh keluar lah dia. Lagi itu lagi kurang fit dan badan. Baru bangun tidur kayaknya. Mana ada agenda fit nih. Karena hujan malam. Dia paling tahu nampaknya kalau tentang Jeki ini. Tahu lah. Talking. Dengar cerita tuh mantan ya.
Belajar maghrib. Iya. Jahat kecil. Sejak kapan mantan? Lena kok diam, Lena? Ngomonglah, Lena. Nggak nanya kabar aku kah? Apa? Pak, Ya. saya tuh mau nanya yang tentang magang tuh Pak, bagaimana Pak? Siapa? Yang Magang. magang. Ah, Ya. nanti magang tuh udah siapa yang membayar? Ada udah bayar semua tuh, ada yang belum? Udah Pak, maksudnya tuh cara kerjanya tuh gimana Pak? Kan Nanti disuruh hari minggu depan nanti Bapak beri pembekalan minggu depan. Semua masa magang ya. Semua kelas ya. Yang ikut magang ya, Pi? Instruksi, Pak. Instruksi, Pak. Bukannya Pak, KKN instruksi, ya? Pak. Nah, Instruksi, Pak. ya. Macam mana, Pak? Kami yang udah daftar mau magang ini, tapi belum bayar daftar magang, dan saya pun mau dialihkan KKN gitu. Nggak apa-apa atau gimana nih, Pak? Oh, mau pindah ke KKN? Iya, iya. Nggak masalah. Boleh. Nggak apa-apa, Pak, ya? Nggak apa-apa. Kalau KKN katanya ke UPB, LPM UPB, Bapak nggak tahu. Iya, nggak Pak. paham tuh. Siap, Pak. Siap. Iya, Kalau karena belum ada juga edarannya kan, Pak? Belum. Kalau magang ini, bayar dengan Bu Lili. Tanya Pak Ilman kan? Iya. Betul. Nanti minggu depan baru ada pembekalan untuk magang. Artinya gini, kalau magang itu nanti diganti dengan pengamatan COVID. Pengamatan. Iya. Saya tuh ngamati perusahaan, situ asal daerah mana? Sanggau ini enggak? Ngamati perusahaan, bagaimana pengaruh COVID terhadap bisnis di sana. Itu kan, apa kegiatannya nanti dicatat. Hari Senin, apa kegiatannya, catat. Itu kan? Iya. Gitu. Selasa kegiatannya. Ada juga misalnya memposting berita-berita tentang COVID bisa di Instagram, di Facebook, ya kan? Nanti dicatat tuh kan. Berita apa berbeda. Ini COVID ini terjadi di sini mempengaruhi ini, catat tuh kan? Itu buat posting berita kan? Berita posting di media sosial gitu, catat kan? Kalau di UNES itu di Semarang, KKN ganti itu. Setiap hari dia posting buat berita tentang COVID. Oh, berarti kayak terupdate untuk Pak ya? Terupdate untuk penanganan COVID, Pak ya? Iya, nanti atau mengamati atau juga jadi relawan juga boleh relawan. Boleh, kan? Relawan gitu. Itu dia. Kenapa KKN juga sama? KKN sama, enggak beda gitu kan? Iya, Pak. Cuma KKN itu yang luar tuh PB, LPM, bukan ekonomi. Gitu. Kalau magang ekonomi. Pak, ekonomi, ya. Ini Pak, UAS kan tanggal 13 bulan 7. Terus magang pun mulainya tanggal 20. Iya. Apanya bentrok sama UAS nanti, Pak? Enggak bentrok lah. Kan online. Iya sih, cuma kan kalau kayak UAS kan setidaknya membutuhkan waktu kayak biasa kan 2 minggu atau 3 minggu. Nanti kami tanyakan pada itu ya, PD satunya ya, apa bentuknya enggak? Saya sih UAS tanggal 13 ya? Tanggal 13 bulan 7 UASnya, sedangkan magang kan tanggal 20, cuma 7 hari aja waktunya. Sedangkan biasa kan UAS itu kan lebih dari 1 minggu, Pak. Kalau berarti magang itu sebulan ya? Sebulan. Sampai tanggal 26 Agustus nggak salah tuh untuk laporan gitu kan? Ya. Tapi ada UAS juga enggak? Nanti akan Bapak itu tanyakan nanti ya. Instruksi, Pak. Ya. Pak. Ya. Instruksi, Pak. Instruksi. Silakan. Saya mau menyapa Lisa aja, Pak. Hai Lisa, apa kabar? Oh ya. Denny, Pensil. kabar Den? Udah itu aja sih, Pak. Lihat Lisa makin cantik, Pak. Jadi kan gini ya, Bos. Semuanya bisa diatur. Walaupun UAS kan cuma satu hari satu indah, kedua lain enggak. Ya kan? Nanti kan mengamati COVID kan udah 1 hari penuh kan? Ya. Enggak 1 hari penuh, gitu kan? Nanti amati di mana. Ada ngamati misalnya tentang usaha UKM sana, ada COVID gimana diamati, tanya pada pengusahanya kan? Nanti atau di kecamatan atau ke desa atau lurah kan bisa tanya informasi ke sana gimana COVID sana gitu kan.
Tangan pejabat sana gitu kan. Tuh. Hari itu dicatat kegiatannya. Biasa kan kalau ujian online kan ngumpulkannya kan enggak hari itu juga kan? Atau hari itu juga ngumpulkan ujian online tuh? Enggak. Tergantung dosennya sih Pak, ada yang hari dosennya masih 24 jam. Ada yang besok boleh enggak, ada yang fleksibel dosen kan? Ada yang memang udah segitu gitu kan. Nah, itulah. Jadi mudah-mudahan nanti September udah bisa ke kampus. Amin. Ya. Dah rindu juga sama kawan-kawan, Pak. Ya? Dah rindu juga sama kawan-kawan. Kita mulai tanggal 13 Juli ya ujiannya ya? Di jadwal tanggal 20. 20 Juli? Di kalender. 20 Juli ya? Iya. Ujiannya, ujian akhir? Di kalender akademik tanggal 20 Juli, Pak. Ujian akhirnya? Iya. Oh, sama mulai dengan magang lain enggak? Magang lain enggak? Maksudnya, Pak? Kan kata saya kan tanggal 13 Juli udah ujian. Iya. Magang tanggal 20 Juli. Jadi yang ujian akhir kapan menurut kalender? Tanggal 20. Oh, 20 ya. Oke ya, kita mulai ya. Sambil nunggu kita. Nah, coba masing-masing itu membuat kata pembuka. Salam, gimana kabarnya? Sekarang ada di mana? Ya. Dari Magdalena, silakan Magdalena. Yang bicara bikin hidupkan, yang tidak bicara matikan mic-nya, gitu. Biar tidak benturan. Halo Pak. Halo. Ya gimana tadi Pak? Salam, gimana kabarnya? Sekarang ada di mana posisinya? Itu ya. Oke, selamat sore teman-teman. Selamat sore. Puji Tuhan, kabar aku baik. Aku ada di Pontianak Pak. Oke. Iya. Sehat selalu ya enggak? Iya Pak, amin. Damianus Denny, silakan. Damianus Denny. Mic-nya dihidupkan, Damianus. Mic-nya dihidupkan. Selamat sore. Selamat sore. Kabar saya baik, Pak. Sekarang posisi saya lagi di Pontianak. Pontianak. Jadi bisa online enggak? Kalau di daerah kan susah. Oke. Depadina. Silakan Depadina. Depadina. Oh, saya masih di Landak, Pak. Landak. Oh ya, Landak lockdown ya? Ya. Tak boleh keluar. Landak tuh. Tidak ada, Pak. Tidak ada lockdown. Hah? Tapi kan boleh keluar kan? Sama aja. Boleh keluar enggak? Daerah. Daerah. Terus, Endukus Jackie. Silakan Jackie. Lagi mandi kah dia? Florence Aditya, silakan Florence. Baik, selamat sore semuanya. Selamat sore. Kabar saya baik. Saya sekarang ada di Desa Kapur. Terima kasih. Di Bawang ya? Oke. Iya, Pak. Jackie. Kuburaya. Endus Jackie, silakan Jackie. Ya Pak. Salam, selamat sore. Selamat sore. Kabar baik. Saya berada di Pontianak di Jeruju. Oke, silakan Susi Katarina. Selamat sore. Selamat sore. Saya lagi di kampung Pak, di Skadau. Oh, jauh lain enggak? Skadau juga masih di lockdown ya? Nggak boleh keluar ya? Bisa kok Pak. Bisa, tapi harus lapor kan, bawa macam-macam kan, buatnya kan? Ya. Oh, itu dia. Oke, sehat selalu? Sehat. Alhamdulillah. Tansil, silakan Tansil. Siap Pak. Selamat sore Bapak dan kawan-kawan. Ya. Apa kabarnya? Baik, semuanya. Posisi saya di Pontianak Pak. Ya. Ya, itu aja Pak yang saya dapat informasikan. Terima kasih. Sama. Elisa Yulianti.
Silakan. Elisa Yulianti. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Saya apa tadi ya? Apa tadi ya? Oke, apa tadi itu? Nama Kabar saya baik. Saya ada di Pontianak. Di mana sekarang adanya? Di mana? Di Pontianak, Pak. Oh, Pontianak ada. Oh, emang di Pontianak ya? Oh, gitu. Oke, ini Dwi Saputri, silakan ini. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Sore. Posisi saya. Sore. Ada sekarang di mana ini? Apa Pak? Ada di mana sekarang? Di Landak Pak, di Ngabang. Ngabang ya. Ngabang gimana? Keadaannya bagus? Bagus. Bagus ya. Zona hijau atau zona merah? Zona hijau. Oh, udah bagus lah zona hijau ya enggak? Ya Pak. Oke, Pramono, Dodoi kan namanya? Pramono kan? Agus Pramono, Pak. Oh, di sini namanya beda ya, Agustinus ya? Pramono, silakan. Ya, perkenalkan Pak, selamat sore. Selamat saya sore. Nama saya Agustinus Agus Pramono. Ya. Oh, iya Bang, hati-hati Bang. Sekarang ada di mana nih? Saya di Sanggau, Pak. Sanggau ya. Sanggau gimana? Nanti dulu ya. Zona apa? Zona hijau atau zona merah? Zona merah, Pak. Wah, kamu Pontianak. Pernah juga zona merah. Sanggau zona merah, Pak. Sanggau parah, Pak. Pontianak juga zona merah, semua Pontianak zona merah. Kalau ya. Oke ya, sore ini Bapak akan jelaskan format review, bagian mereview kan. Nanti masing-masing mahasiswa itu kan sudah Bapak suruh tulis kelompok nama-namanya, terus judul yang direview, beserta linknya kan. Kalau udah tahu dosen pembimbingnya, itu juga dosen pembimbing siapa. Andai kata mahasiswa tidak ada dosen pembimbing, berarti membimbing Bapak ya, paham enggak? Iya, paham Pak. Jika mahasiswa tidak ada daftar tersebut, maka yang bimbing itu Bapak. Langsung itu sama Bapak itu ya. Tidak bertanya siapa pembimbingnya. Jadi kalau tidak terdapat dalam daftar itu, berarti yang bimbing itu ketua jurusan ya. Langsung tulis itu nama Bapak ya. Nah, yang daftar tulis nama daftar. Oke. Ya, oke, ntar ya, Bapak saya dulu. Nampak? Oke. Jadi kalau nanti ini pertama dalam ini kan, ini pengantar dulu. Jadi ini apa nih pedoman dalam mereview. Nanti waktu saudara mereview nanti ini ya. Nanti Bapak kasih di grup ya. Iya Pak, siap Pak. Share ke grup ya. Ini. Pertama setiap artikel itu ada judul kan? Ya kan? Iya. Judul ya. Judul artikel itu ditulis dalam bahasa Indonesia yang benar ya. Ada nama penulisnya ya. Nama penulis tidak perlu dicantumkan gelar ya. Paham enggak? Iya, Pak. Kalau ada gelar berarti salah ya. Anak klik siap. salah. Jadi nama penulis tidak perlu ada gelarnya. Harus ada alamat institusinya dan email penulis harus ada ya. Letaknya di tengah rata tengah. Ya, yang diletakkan di bawah judul artikel. Ini ya. Keren judul ya. Pertama, judul artikel itu dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nama penulisnya tidak perlu dicantumkan gelar akademik, tidak perlu ada SE, tidak perlu ada dokter, tak perlu. Nama doang ya. Ada alamat institusi, ada emailnya saja. Nah, di mana letaknya? Di tengah, rata tengah. Bawah judul artikel, kan? Jarak antara judul dan nama penulis 2 spasi. Jaraknya 2 spasi ya. Nah, jatuh lapar ya. Jarak antara judul dan nama penulis 2 spasi. Sedangkan jarak antara alamat dengan email 1 spasi. 1 spasi. Ya. Jarak antara email dengan judul abstrak masing 2 spasi. 2 spasi. Habis judul itu ada abstrak kan? Nah, itu 2 spasi. Penulis, koresponden atau penulis bertanggung jawab misalkan di penulis pertama ya. Jadi kalau ada 3 penulis ya atau 2 penulis pertama itu namanya penulis penanggung jawab. Paham enggak? Nah, ditarik dengan tanda bintang 1 kan? Kemudian diikuti tanda koma seperti yang terserah pada contoh ini. Ini contohnya nih. Nah, contohnya nih. Ya, contohnya kan. Nah, ini contoh judul ya. Judul ini maksimal 14 kata dalam bahasa Indonesia. Ya. 14 kata.
Dalam bahasa Indonesia ya. Judul itu jumlah kata 14, tidak boleh lebih. Ya. Ini pedomannya ya. Dalam membuat judul penelitian, judul itu maksimal itu 14 kata. Paling banyak 90 karakter. Sama dengan 10 karakter dalam bahasa Indonesia ya. Kalau dalam bahasa Inggris 10 kata ya. Ya. Dalam bahasa Inggris 10 kata. Tapi dalam bahasa Indonesia judul artikel itu maksimal 14 kata. Tidak lebih. Ya. 14 kata. Jadi kalau nanti Anda buat skripsi, detail Anda hitung judulnya. Kalau lebih dari 14 kata berarti salah itu, ya. Tidak efisien, ya kan? Judul itu harus singkat, padat, jelas. Menggambarkan apa yang titik, hasilnya, ya kan, dan kesimpulan. Jadi itu judul ya. Ini pakai apa? Di tengah-tengah letaknya. Pakai Time New Roman 14 pt ya. Ukurannya ya. Tulis pertama ada satu ada tanda bintang. Tulis kedua ada koma, tulis kedua koma, tulis ketiga juga 12 pt ya. Apa ini Time New Roman ya? Pakai apa? Time New Roman disingkat TNR ya. Time New Roman singkat TNR. Nah, 12 pt ya, 12 pasti. Tidak perlu menjadikan gelar ya. Tidak perlu gelar. Ini aturan dalam buat judul. Jadi waktu nanti Anda itu Anda baca judul penelitian, judulnya udah benar belum? Hitung judulnya kan. Kalau nanti udah benar bilang benar, kalau salah kenapa salah gitu kan? Nah, ini alasannya kan. Nah, gitu, paham? Nah, ini ada emailnya kan, ada satu universitas, ada jurusan apa, emailnya apa. Nah, cara ingat sini 2 spasi ya. Antara email dengan ke dua spasi. Paham enggak? Paham. Ya kan? Antara email sini kan 2 spasi. Nah, setiap jurnal itu harus ada abstrak ya. Paham enggak? Abstrak dalam bahasa Inggris dan abstrak dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau enggak ada berarti ya ada yang kurang gitu kan, ada yang kurang gitu kan. Atau biasanya kalau internasional pakai bahasa Inggris, kalau nasional bahasa Indonesia. Jadi tergantung ya, kalau internasional di Indonesia ya. Apa itu abstrak? Abstrak itu merupakan sebuah ringkasan isi dari sebuah karya tulis. Ini abstrak ya. Nah, ini. Nampak enggak? Nampak, Pak. Ya. Nampak, Pak. Abstrak itu satu paragraf ya. Tidak boleh satu paragraf. Ya. Abstrak itu satu paragraf. Berapa katanya? Abstrak itu mempunyai kata minimal 140 sampai 250. Ada yang 300 ya? Minimal 500, minimal 140 kata sampai 240 kata. Itu jumlah abstrak, jumlah kata abstrak ya. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Kurangnya 150 ya, minimal 150. Satu paragraf. Paham? Ya, itu abstrak ya. Kalau abstrak itu jumlah katanya minimal 150, paling banyak 250. Nah, itu ya, 250. Nah, itu. Nah, ini jumlah katanya ya, coba nih. Nah, idealnya sebuah paragraf terdiri 150 sampai 200 kata. Ini 200 kata ya. Namun, pertimbangan jumlah kata yang paling tepat dalam skripsi, tesis, ataupun disertasi biasanya bergantung pada pertimbangan pandangan pembimbing. Untuk pembimbing juga ya. Tidak dalam skripsi dan tesis. Tapi kalau dalam jurnal itu biasanya minimal 50 sampai 200 kata atau 250 kata boleh ya, masih ini ya. Nah, nanti apa isi paragrafnya? Pada saat pembimbingan, seorang supervisor mengedepankan 4 bagian inti dari sebuah abstrak. Pertama, dalam abstrak itu harus ada apa? Harus ada fokus penelitiannya apa? Ya. Apa latar belakang penelitiannya? Yang kedua, apa desain penelitiannya? Ya. Yang ketiga, hasil temuannya. Yang keempat, kesimpulan. Ya. Dalam abstrak itu harus memuat pertama fokus penelitiannya, apa permasalahannya, apa latar belakangnya. Yang kedua, harus memuat apa tadi? Yang kedua, itu desain penelitiannya, ya, desain penelitiannya, apa metodenya, bagaimana sampelnya kan. Yang ketiga adalah hasil temuannya. Jadi waktu saudara mereview jurnal, lihat ini sesuai dengan ini belum abstraknya kan, paham enggak? Kalau belum bilanglah Anda ungkapkan nanti. Oh, misalnya abstraknya banyak kelemahannya, kenapa tidak sesuai dengan pedoman, nah itu kan.
Ya kan? Menurut pedomannya, abstrak itu harus pertama harus memuat pertama fokus penelitian, kan? Yang kedua desain penelitian, yang ketiga hasil penelitian, yang keempat kesimpulan, umpamanya gitu ya. Kita tetap cari review, nanti ada contohnya. Oke. Nah, ya. Kemudian pada bagian ini, kadang-kadang jumlah peneliti ada rekomendasi. Nah, juga ada rekomendasinya apa? Maksudnya ada rekomendasi, ya gitu kan? Nah. Penulisan abstrak memang tidak bisa diselesaikan dalam satu kali. Misal, sama halnya dengan tulisan IC. Tulisan abstrak juga memerlukan latihan agar bisa menciptakan hasil tulisan yang baik. Ya kan? Om lagi ada ya. Ini panduan tulisan menggunakan apa? American Psychology Association Style telah populer digunakan di tinggi. Ini abstrak ya. Abstrak udah jelas dah abstrak? Jelas, Pak. Ada berapa kata dalam abstrak itu? Ya, ada berapa kata minimal? Tadi. Minimal. Ada berapa kata? Ini kan 150? 150, Pak. Maksimal? 200. Dalam abstrak itu ada apa saja? Mengenai apa saja dalam abstrak itu? Ada 4 bagian kan? Bagian pertama apa itu bagian pertama? Identifikasi, fokus penelitian. Yang kedua, desain penelitian. Yang ketiga, hasil penelitian. Yang keempat, kesimpulan. Yang terakhir, rekomendasi. Nah, itu agak susah, Pak. Nah, apanya? Agak susah kelihatan sih sini, Pak. Susah ya? Iya. Nanti di-share kok, di-share. Iya Pak, tapi kita mengerti kok Pak apa yang Bapak jelaskan Pak. Ya, nanti di-share kok. Nanti kan bisa Iya Pak, siap Pak, siap. Iya, cuma anu aja sih Pak. Cuma bilang aja sih untuk yang dilihatkan sekarang kan. Enggak sama tindak. Ya karena tulisan juga agak kabur memang. Pak ya meraba-raba. Iya Pak. Di-share ya. Tapi dengar yang Pak, siap. Dengar Bapak yang ngomong ya. Iya Pak, kita dengar Bapak paparkan dulu Pak. Oke. Ya, ini jadi memang setiap penelitian itu ada abstraknya ya. Bahasa digunakan partikel bahasa apa? Bahasa Indonesia. Ada juga istilah-istilah asing kan? Naskah artikel itu berdasarkan template ini dan itu sedang menggunakan bahasa Indonesia ya, dan atau bahasa Inggris yang baik dan benar. Ada dua bahasa ya, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Kalau jurnal nasional pakai bahasa Indonesia, kalau jurnal internasional pakai bahasa Inggris, kan? Jenis huruf yang digunakan adalah Time New Roman, ya. Time New Roman, 14 apa? 14 PT ya. Kecuali judul artikel. Kalau artikel 1 spasi untuk abstrak dan 1,15 spasi untuk isi, kan? Nah, 1 spasi kan. Isi artikel di dalam format halaman 2 kolom. Jadi kalau nama jurnal itu 2 kolom ya Pak, Mbak? 2 kolom. Kalau ini 1 kolom kan? Ini 1 kolom nih. Kalau jurnal biasanya 2 kolom, paham nggak? Bagi 2 gitu. Dia halaman 1, 2 itu dipecah 2, paham nggak? Di split 2. Oh, kiri kanan gitu Pak ya? Kiri kanan, itu kan? Kiri kanan, paham kan? Paham Pak. Kalau ini 1 kolom kan? 1 kolom kan? Iya Pak, iya. Kalau jurnal itu biasanya 2 kolom ya. 2 kolom biasanya ya. Ada yang 1 kolom, ada juga. Ada yang 2 kolom ya. Itu biasanya 2 kolom ya. Nah, jurnal bahasa Indonesia biasanya 2 kolom. Kan gitu. Ya. Kemudian bawa Om Agus dulu ya. Jumlah halaman jurnal itu maksimal 12 halaman. Tolong incangayungnya Bapak. Oh, itu mau pergi menurutnya. Dia enggak halaman enggak dulu. Ya, paham? Sepeda. Jurnal penelitian itu mempunyai 12 halaman maksimal. Sudah termasuk judul, ya, termasuk judul ya. Judul 1 ya. Sampai selesai itu 12 halaman sampai referensi ya. Merah W-nya. Enggak boleh lebih ya, maksimal merah dan bakaki. Kalau lebih berarti tidak efisien, ya kan? Ya tidak boleh lebih ya. Iya, Pak. Berapa jumlah jurnal tadi? Berapa halaman jumlah jurnal? 12. 12 ya kan. Penulisan kata atau istilah asing dan pembuatan tabel dan gambar. Penulisan kata-kata atau istilah asing menggunakan huruf miring ya.
bahasa Inggris miring, bahasa Yunani miring, bahasa Thai pokoknya bahasa asing itu miring, ya. Kalau bahasa Inggris tegak ya, kalau bahasa asing nih miring italik. Paham kan? Paham Pak, Kita paham. buat penelitian skripsi tesis ya, bahasa asing, kata asing harus ditulis miring, ya kan? Nah ini Aku belum. judul tabel diberikan ke Arab yang diikuti dengan judul tabel dan diletakkan di atas tabel dan tengah center ya. Tabel tidak perlu menggunakan garis vertikal. Sedangkan garis horizontal digunakan untuk memisahkan baris judul kolom isi tabel dan pada akhir tabel. Nah, ini contohnya. Ini contoh tabel ya. Ini contoh tabel nih. Ya. Ya. Tabel Ya, Pak. tidak perlu menggunakan garis vertikal kan? Nah, yang situ aja. Ya, ini contoh tabel nih. Ini tabelnya sejajar ya dengan tabel ya. Nih. Iya Pak. Yang ada cuma garis ini yang ada nih kan? Iya, iya. Ini tidak ada kan? Tidak ada ya. Nah, paham kan? Kalau tabel dulu di atas ya. Kalau tabel Iya, Pak. dulu di atas. Tapi kalau gambar judul di bawah. Paham nggak? Bedanya. Paham, Pak. Ya? Paham. Kalau Paham, Pak. tabel judul di atas, kalau gambar judul di bawah. Oh ya Pak, ngerti. Gini kan? Ngerti kan? Ngerti Pak, Di ngerti. atas judul gambar ya, tapi di bawah. Di bawah. Nah, tapi kalau tabel judul dia Di atas. Oke. Ini latar belakang atau layar terbelakang ya. Dan latar belakang Belakang. apa? Ada apa tuh topiknya itu kan? Kemudian apa Iya. ada ya kan apa kan? Ada penelitian terdahulu. Kenapa kok beli topik itu di latar belakang kan? Penelitian kan biasa tuh kan. Kemudian rumus masalah. Nah, masalah ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Pertanyaan. Mengapa, apa, kenapa kan? Jadi permasalahan itu dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Pertanyaan. Ya, pertanyaan. Dalam satu masalah itu tidak boleh dua pertanyaan, paham enggak? Satu masalah, satu pertanyaan. Satu masalah tidak boleh mengandung dua pertanyaan. Tidak boleh ya, satu masalah, satu pertanyaan. Kalau ada 5 pertanyaan, berarti 5 masalah. 5 masalah. Salah, gitu ya, paham ya? Satu masalah, satu pertanyaan. Pertanyaan itu biasa dimulai kata apa, mengapa, apakah kan? Nah, itu ya. Nah, itu ya. Dan nanti akhirnya Tanya. Ada tanya akhirnya kan? Ada tanya. Nah, ini digunakan tuh Anda mereview jurnal orang lain. Udah benar belum buat ini? Udah belum latar belakang masalahnya? Bagaimana dia buat masalahnya? Udah benar belum? Kita kalau salah, menurut pedoman yang kami terima tadi ini salah, gitu kan? Dasar ini kan? Dasar ini nanti ini dasar Anda untuk mereview jurnal internasional, jurnal Anda ambil tuh. Dari sini ini. Bagaimana judulnya? Judul udah benar belum? Menurut pedoman yang kami punya, gitu kan? Yang itu. Pedoman ini udah benar belum? Oh salah. Kenapa salah? Karena judul ini ada 20 kata. Harusnya kan 14 kata maksimal kan? Gitu. Nah, ini rumusan masa yang dengan prioritas. Pertama spesifik ya. Langsung langsung to the point. Langsung to titik ya. Jangan bang, ya, jangan bertitil ya. Ya. Kemudian bersifat baru ya, original. Bukan yang udah basi. Kalau udah basi kan, jadi masalah itu yang sifatnya baru. Nah, sehingga orang tertarik untuk membacanya. Om. Kalau udah basi, Laman cas aku enggak? kan? Cas aku. Ya. Kemudian masalah itu relevan dengan yang diangkat ya. Yang ada giniannya punya aku. Ya. Aduh, punya aku siapa yang ngamankan? Kalau tidak bicara, tolong dimatikan mic-nya supaya tidak Kalau tidak bicara, dimatikan supaya tidak kedengaran, biar tidak ganggu yang lain ya. Dengarnya, nanti semua masuk sini semuanya. Ya. Menarik perhatian. Jadi namanya masa itu pertama apa? Harus spesifik. Spesifik dengan topik kan. Yang kedua harus baru, asli ya. Baru dan asli. Baru dan asli ya, bukan muda asli, baru dan asli, bukan muda asli. Baru itu artinya itu kenapa harus baru supaya tidak orang tertarik untuk membaca. Kalau masa udah usang tuh udah tahu, udah membaca, udah tahu isinya udah tahu jawabannya kan. Tapi kalau masih baru, nah itu pasti orang tertarik untuk membacanya kan. Kayak COVID-19. Bagaimana pengaruh COVID-19 terhadap misalnya bisnis
milenial. Itu baru kan? Orang mau tahu kan? Baca tuh pasti. Gitu kan. Tapi kalau kualitas pelayanan pegawai pada kantor ini, itu udah tahu semua kan? Udah usang. Jadi orang udah tertarik untuk membacanya kan gitu. Nah, sebenarnya harus baru. Relevan dengan topik lah. Jangan masalahnya marketing, jangan topiknya marketing, masalahnya SDM. Udah relevan namanya kan? Nah, itu. Dan menarik perhatian kayak gitu. Nah, bagaimana langkah-langkah membuat masalah ya? Bagaimana langkah membuat masalah? Pertama, tulis kalimat atau paragraf yang memperkenalkan masalah sebelum pembaca mencapai bagian masalah. Kemudian, rumusan masalah dapat ditulis dalam bentuk pertanyaan. Ya, itu ya, gitu ya. Nah, itu ya. Masukkan kalimat pertanyaan yang relevan. Bagaimana, apa, dan mengapa. Itu biasa itu ya. Di dalam bentuk kata tanya. Bagaimana pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan? Kan kata bagaimana kan? Masalah kan? Apakah terdapat pengaruh positif antara motivasi kerja dengan kinerja karyawan? Apakah kan? Nanti aja tanda tanya. Itu contohnya dalam membuat rumusan permasalahan, gitu kan? Paham? Paham, Pak. Nanti di dalam pendahuluan tuh, dalam tab belakang itu ada penelitian terdahulu. Tahu tidak penelitian terdahulu? Artinya penelitian yang pernah dilakukan oleh para peneliti yang lalu-lalu itu kan, yang sebelumnya. Kalau tidak ada, Anda protes, Anda kritik itu, Anda tulis bahwa latar belakang ini tidak kurang lengkap karena tidak ada penelitian terdahulu, gitu kan? Misalnya menurut ini itu kan penelitian terdahulu kan? Ada para peneliti yang lalu yang juga meneliti topik yang sama gitu kan? Nah, itu namanya peneliti terdahulu. Paham nggak tuh? Nanti Bapak contoh kalau nggak paham, ada tutorialnya kan? Penelitian terdahulu tuh penelitian sebelumnya, nah, kan? Yang lalu-lalu tuh yang tahun 2000 berapa kan? 2015, 2017 itu namanya penelitian terdahulu kan? Yang juga sama-sama meneliti tentang topik ini, nah, itu juga diambil kan? Apa teorinya, apa pendapatnya, apa hasilnya, ya, teori di latar belakang, gitu kan? Untuk mendukung hasil penelitian saudara, gitu kan? Nah, ini ada teori ya. Teori. Nah, teori itu harus sesuai dengan topik yang diangkat ya. Apa teorinya, apa judulnya. Teori juga tentang judul. Misalnya kalau motivasi, berarti teori tentang motivasi kan? Kan gitu. Kalau tentang kinerja, berarti teori tentang kinerja kan? Kalau pelayanan, berarti teori tentang pelayanan. Jangan pula Anda ngambil motivasi, tapi teorinya tentang pelayanan. Kan tidak cocok kan? Tidak relevan kan? Tidak sesuai kan? Anda neliti tentang motivasi, tapi teori tentang pelayanan. Tentang marketing. Cocok tidak tuh? Tidak kan? Tidak cocok. Jadi itu harus disesuaikan dengan topik. Jadi teori itu harus mendukung apa yang Anda tulis kan? Teori itu memperkuat bicara Anda. Ya gitu kan? Jadi ini landasan teori adalah suatu konsep berupa pernyataan yang tertata dengan rapi dan secara sistematis yang memiliki variabel dalam penelitian. Dikarenakan landasan teori akan menjadi landasan yang kuat di dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan peneliti, kan? Cara menuliskan landasan teori. Adapun hal yang dapat kita perhatikan dalam penulisan landasan teori, pertama, tambahkan semua nama dari teori yang diambil, siapa namanya, apa judulnya, kan? Tuliskan tempat dan tanggal, di mana, berapa dituliskan, serta uraikan ilmiah dari landasan teori, apa teorinya, gitu kan, dan sebagainya. Hal yang harus dipertimbangkan dalam landasan teori, pertama, nama teori harus selalu disertakan, ya. Jadi kalau Anda mengutip itu ya, kalau mengutip teori pakar, itu Anda harus menyantumkan nama penulis teori tersebut. Tidak lupa tahunnya tahun berapa ditulis teori itu kan, dan tempat pertama di mana jelaskan secara teori. Itu dia. Itu ya namanya secara teori. Ya. Setelah dasar teori, nanti ada namanya kakak pikir. Dalam bentuk bagan ya, gambar, ya kan? Yang kotak-kotak itu ya, kakak pikir. Kakak pikir disusun berdasarkan pada tinjauan pustaka dan contoh hasil penelitian yang relevan atau terkait. Kakak pikir ini sebagai suatu argumentasi kita dalam merumuskan hipotesis. Dalam kan ini kakak pikir namanya. Pada dasarnya, isi dari satu kakak pikir adalah kerangka pemikiran, alur atau pemikiran yang logis untuk menjawab masalah yang didasarkan pada landasan teori atau hasil penelitian relevan. Nah, itu nanti ada hipotesis. Ini ya, metode penelitian. Nah, ini bagian pada jurnal ya.
Nanti ada kritik besar ini gitu. Nah, ini ya, ini pertama pikir. Nanti habis ini Bapak kasih contoh apa tuh contoh jurnalnya ya. Nah, ini hipotesis ya, hipotesis. Ada pertanyaan di sini? Silakan. Silakan. Ini kan tapi udah tapi udah butuh ini ya, udah butuh apa? Gambar kan? Paham enggak? Kakak pikir tahu enggak kakak pikir? Apa Pak? Paham enggak kakak pikir tuh? Rangka pikir itu yang Bapak maksud itu kayak gambar teori gini. yang kita bikin teh? Iya Pak. Ada gambar gini kan? Iya. Ini misalnya sini motivasi kan? Iya. Misalnya motivasi. Motivasi, buatnya motivasi. Motivasi, ya kan? Nah, ini kakak pikir namanya. Kita bagi misalnya. Kemarin siapa aja? Tolong kawan-kawan yang enggak bicara itu dinonaktifkan. Matikan mic-nya kerjaan. Henny. Ini kinerja. Nah, ini ya. Nah, ini Elisa. Karena ada tanda tambah situ. Nah, ini Tanda tambah. Anda kakak pikir nih, coba deh. Ini kakak pikir dalam bentuk alur. Mana Pak? Motivasi ini mempengaruhi kinerja. Iya. Ini contoh ya, contoh kan? Iya Pak. Iya. Ini namanya kakak pikir namanya. Nanti jelaskan bahwa motivasi ini ada variabel yang bisa mempengaruhi kinerja. Nah gitu. Iya. Maka kakak pikir disusun berdasarkan pada tinjauan pustaka dan contoh hasil penelitian yang terkait kan. Lihat pada penelitian terdahulu gitu kan, dan sebagainya. Ini aja ya. Jadi kakak pikir contoh aja. Nah, kakak pikirnya gini. Nah, nanti kakak pikir buat hipotesis. Apa hipotesisnya? Terdapat pengaruh antara motivasi dengan kinerja, ya kan? Atau apa hipotesisnya? Motivasi berpengaruh pada kinerja. Nah, itu hipotesis. Buat hipotesis ini. Apa hipotesis itu? Hipotesis adalah anggapan sementara dari berbagai praduga yang ada yang masih dibutuhkan pembuktian untuk kebenarannya, ya kan? Penelitian, ada metodenya, ada desainnya apa metode penelitiannya apa, ya kan? Itu metode penelitian. Kemudian ada desain penelitiannya, ada namanya operational variabelnya, ada definisinya, ada sumber datanya kan? Ada sumber data. Ini terus ada dalam jurnal harus ada ini semua ya. Dalam jurnal itu harus ada metodologi penelitian, harus ada desain penelitian, harus ada operational variabel atau definisi operasional kan? Harus ada jenis dan sumber data. Harus ada metode pengumpulan data kayak apa, ya kan? Ada tuh harus ada. Harus ada metode sampelnya harus ada. Ya? Harus ada Betul. Instruksi Pak, instruksi Pak. Yang atas tadi apa tadi Pak? Coba lihat operasional coba lihat bentar, Pak. Definisi variabelnya. Operasional variabel nih contohnya kayak gimana Pak? Apa tuh motivasi? Apa definisinya? Oh, seperti itu ya. Kan? Iya. Apa tuh misalnya kinerja, definisinya apa? Apa tuh contohnya kan? Iya. Kan? Seperti itu. Iya. Artikan di sini ya, ini ada menetapkan dimensi dan indikator dari masing-masing variabel penelitian. Berdasarkan apa yang sudah dijabarkan berdasarkan teori. Ya, teori. Iya. Motivasi ini, indikatornya ini gitu kan. Itu di pendapat teori, pendapat pakar kan. Itu ada di bab 2 tadi berdasarkan teori. Kalau sumber datanya apa? Data primer, data sekunder. Siapa kan? Primer atau apa kan? Apa bentuk pengumpulan datanya? Apakah kayak kuesioner? Cara atau literatur gitu kan? Kalau kuesioner, berapa sampelnya, siapa populasinya, bagaimana ngambil sampelnya, gitu kan? Iya. Berapa jumlah responden yang sampel kayak itu kan? Nah itu ada namanya hipotesis penelitian. Nah, gitu kan? Berarti metode data pakai regresi kah? Pakai least square kah? Gitu kan? Ini kan namanya metode data kan? Nah, nanti sini namanya hasil dan pembahasan. Nah itu hasil pembahasan kan? Ya, ada apa? Ada gambar perusahaannya, ya kan? Ada pembahasannya kan? Ada pembahasannya. Bagaimana cara nulisnya? Pertama, secara sistematis. Berurutan ya? Logis ya? Ya, secara sistematis. Urutan 1, 2, 3 gitu ya.
Jangan 321 gitu ya. Jadi secara sistematis dan tanpa interpretasi kan. Ini hindari data relevan, datanya sudah relevan ya. Kan gitu kan? Datanya sesuai dengan apa yang dititi itu kan, yang dipresentasikan harus relevan. Iya, Pak. Iya. Nah, harus relevan. Sajikan data dalam bentuk tabel ya. Jangan tabel kalimat ya. Ada tabelnya, ada penjelasan kalimat itu kan. Jangan hanya tabel ya, jangan hanya kalimat ya. Jadi sudah tabel. Sajikan data dalam bentuk gambar atau tabel yang mudah dimengerti. Nah, baru menulis itu kan. Ya. Ini apa nih? Asal kesimpulan ya. Kesimpulan. Asalnya daftar pustaka. Contohnya nih. Nah, nanti setelah ada review kan, ada kan pilih kan jurnal review kan, ada linknya kan, ada review. Nanti dikirim kepada siapa? Jurnalnya itu dan reviewnya itu dikirim kepada dosen pembimbing, ya kan? Nanti dosen pembimbing akan menilainya dan Anda konsultasi dosen pembimbing ditunjuk kan? Nah, maksimal 3 kali pertemuan, kayak itu kan? 3 kali pertemuan ya, tidak banyak. 3 kali pertemuan. Nanti tergantung apa kamu pakai WhatsApp dosennya atau mau pakai Zoom silakan dengan dosen kan? Atau mau pakai Google Classroom silakan, bebas. Itu nanti antara dosen dan mahasiswa ya. Nah, ya nanti Anda buat laporan hasil dari review. Ini dia. Pertama cover kan? Cover ya. Cover ya, itu harus seragam. Ukurannya maupun letaknya. Nah, itu kan biasa pakai warna apa? Warna biru muda ya? Iya. Nah, kalau biru muda kan? Asal kata pengantar 1 halaman ya. Kata pembukanya 1 halaman kan? Iya. Ada daftar isi 1 halaman, ya kan? Ya kan? Tadi 1 halaman. Iya, Pak. Ada pendahuluan. Pendahuluan itu 1-3 halaman ya. Yang lebih ya. Dia halaman dibatasi. Pendahuluan itu 1-3 halaman. Pendahuluan itu memuat latar belakang pemilihan jurnal. Kenapa kok Anda ambil jurnal ini kok? Anda kalau Tansil ambil jurnal apa judulnya? Siapa, Pak? Tansil memilih jurnal apa? Judulnya apa? SDM, Pak. Ya, judulnya apa judulnya? Apa kemarin ya, Pak? Lupa saya, Pak. Judulnya apa coba? Udah lupa, bentar Pak ya, cek dulu ya di grup bentar ya. Ya. Soalnya udah lupa juga kemarin. Dicatat maksudnya, judulnya catat, jangan lupa. Nanti ditanya lupa, catat. Biasalah Pak, banyak Pak. Ya, kan. Pusing juga, banyak tugas nih karena apa? Ya, COVID sekarang. Betul. Judulnya coba. Mana ya yang Bapak kirim kemarin ya? Yang sebuah contoh punya orang tidak apa? Contoh punya masalah aja. Contoh punya masalah tidak apa-apa. Yang Anda baca itu punya masalah tidak apa-apa. Contoh masalah. Soalnya kita belum juga lihat Pak, sama soal apa ya, Firman susah dikomunikasi juga. Nah, di situ yang dia di WA Bapak, di WA itu apa contoh yang udah ngirim ke siapa tuh? Bacakan ya. Jurnal review. Ini diantar ya. Judul-jurnalnya. Siapa yang udah tahu judulnya? Kalau yang udah tahu. SDM. Apa judulnya kan ada? Pak, kepuasan kinerja Pak. Kepuasan kinerja dan integritas sebagai pemodernisasi pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi pada kinerja karyawan, Pak. Itu kan kenapa nggak itu? Nanti jelaskan kenapa kok misalnya Anda kok milih jurnal itu, ya kan? Iya. Apa relevansi dengan bidang Anda gitu kan? Dengan Anda ada relevansi enggak gitu kan? Yang untuk Anda minati. Nah, iya Pak. Dia ngerti akuntansi tapi ada manajemen. Ya, gimana kira-kira itu? Ada hubungan enggak gitu kan? Ada korelasi enggak gitu kan? Jadi pendahuluan. Benar ini kenapa Anda ngambil judul itu? Ya, kenapa? 3 halaman maksimal tuh ya. Kenapa Anda ngambil judul itu? Apa latar belakang Anda kok memilih judul itu kan? Kok yang marketing, kok yang lain. Kok Anda kok memilih jurnal dengan judul itu, gitu kan? Apa latar belakangnya? Apa relevansi dengan bidang Anda, gitu kan? Dengan jurnal Anda, gitu kan? Iya. Itu di pendahuluan, paham nggak? Di pendahuluan kan? Nanti dengan kata sendiri, ya dengan kata-kata Anda sendiri kan? Kata-kata sendiri, ya, paham nggak nih?
Pendahuluan paham enggak pendahuluan? Paham, Pak. Yang lain paham enggak yang lain? Yang lain paham enggak? Yang lain paham ya? Paham, Pak. Jadi di pendahuluan ini membuat latar belakang pemilihan jurnal. Kenapa Nabi jurnal itu kan? Kenapa? Oh iya, Pak, instruksi Pak. Nah, silakan. Berarti untuk pendahuluan ini sepemahaman kita bisa ya Pak ya? Iyalah, pakai bahasa sendiri lah. Oh gitu ya Pak ya. Kenapa ada jurnal itu? Kenapa milih jurnal dengan judul itu kan? Kenapa? Iya Pak. Iya. Siapa tahu. Apa yang mendorong Anda itu memilih jurnal itu dulu kan? Bagaimana relevansinya dengan jurusan Anda kan? Ada manajemen kan? Iya. SDM. Apa relevansinya dengan MSDM sebagai minat Anda gitu kan? Nah itu, jelaskan. Iya. Oh saya kan SDM. Saya kenapa ngambil jurnal itu gitu kan? Apa hubungannya dengan minat Anda tuh? Relevansinya apa gitu kan? Iya. Ini Pak pendahuluan gitu. Instruksi Pak. Ya. Berarti kalau kita ambil sedikit referensi dari apa itu pengetahuan lain nggak apa-apa Pak ya? Untuk sekedar tambahan gitu, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, boleh. Iya. Untuk memperkuat kan? Iya, untuk memperkuat gitu. Boleh. Nggak apa-apa berarti ya Pak ya? Nggak apa-apa. Itu kan? Ini pendahuluan Pak kan? Terus 5. Iya Pak. Ini namanya ringkas jurnal. Ya. 5 halaman. Ya. Dari abstrak, latar belakang, landasan teori, metode penelitian, apa lagi? Pembahasan sampai kesimpulan, Anda ringkas. Paham enggak? Tapi jangan di copy paste gitu. Anda ringkas pakai bahasa Anda gitu, ringkas. Paham enggak? Siap Pak, siap. Dari judul, abstrak, latar belakang, landasan teori. Latar belakangnya mana Pak? Yang nanti di jurnal yang ada pilih tadi itu kan, ada kan? Oh iya. Ini kan meringkas yang jurnal Anda nih. Meringkas jurnal Anda. Kan ada judulnya apa kan? Paham, ada abstraknya apa kan? Ada tentang kan? Ada masalah kan? Ada desain teori kan? Semua diringkas sampai penutup diringkas. Sampai kesimpulan. Meringkas berbahasaan Anda ya. Bukan copy paste kata di jurnal itu bukan. Paham enggak? Paham. Ringkas ini ringkas dengan pakai bahasa Anda sendiri, paham nggak? Bukan bahasa yang dipakai oleh penulis itu, bukan. Iya Pak, siap Pak. Tapi Anda meringkas dari judul abstrak sampai kesimpulan itu menurut bahasa Anda sendiri. Bukan copy paste kalimat yang penulis salah. Paham? Paham, Pak. Anda pakai bahasa Anda sendiri kan? Tanya sini minimal 4 halaman, maksimal 7 halaman. Gitu kan? Ini mencakup semua dari judul sampai kesimpulan. Karena Anda mereka pakai bahasa Anda sendiri kan? Bukan artinya copy paste judul, copy disingkat gitu ya. Paham nggak nih? Ini mereview, kan? Menyajikan pertama ya, dalam ringkasan ini apa? Ini dalam ringkasan ya. Harus ada sajikan ini judulnya apa, siapa penulisnya, penulis kan, ini isinya ya. Dan lembaga yang menerbitkan jurnal siapa kan, tahun berapa kan. Yang kedua, Anda ringkas judulnya gimana, abstraknya, pendahuluannya, kajian teorinya, metodenya, pembahasannya, kesimpulan, ya kan? Paham enggak? Paham Pak. Ya. Setelah itu di bab nomor 6 ini, pembahasan, ya. Nah, ini pembahasan ini tadi Anda kritik lah. Anda nilai yang ini tadi ini. Gimana judulnya? Udah benar belum judulnya nih? Sesuai dengan pedoman enggak? Ya kan? Oh, kalau judulnya ini misalnya ada 10 kata, sudah benar kan? Sudah sesuai dengan standar kan? Sudah sesuai dengan pedoman. Kalau bisa judulnya cacat ada 20 kata, berarti ini judulnya tidak benar. Salah karena apa? Tidak sesuai dengan standar kan? Tidak pedoman, gitu kan? Nah, terus gitu, paham enggak? Ya. Jadi Anda baca pedoman ya, waktu Anda mereview itu Anda print dulu pedomannya tuh, print. Ya, print. Baca jurnal, saya dengan pedoman kan? Cocok enggak nih? Udah cocok Anda kritik, boleh. Atau Anda juga berpendapat juga boleh, tidak hanya kritik. Udah benar gitu kan? Nah, boleh juga ya. Sampai mengkritik. Nah, gitu. Nah, gimana menulis abstrak udah benar belum abstraknya nih? Udah benar abstraknya kan? Kalau benar udah benar. Kenapa benar ya? Kalau benar Anda sadar, oh udah benar kenapa? Gini ya.
kalau salah apa yang kurang, tahu itu kan? Review namanya ya. Kami mereview. Nah, menjelaskan ada level tidak ya antara isi ada hubungan relasi keahlian dengan penulis jurnal. Misalnya sarjana teknik ya, penulisnya sarjana teknik tapi dia nulisnya tentang motivasi. Ada relasi tidak kira-kira tuh? Tidak ada kan? Sarjana teknik masa nulis motivasi enggak? Bukan tidak ada levelnya, ya kan? Nah ini dia. Terus kemudian bagaimana pemilihan kajian teorinya? Apa teori udah sesuai dengan topik belum? Ya kan? Kalau motivasi, teori tentang motivasi, berarti cocok kan? Ya pula masalah motivasi, teori tentang pelayanan, kan tidak cocok, ya kan? Nah itu tidak relevan kan? Maksud gitu ya. Jadi semua itu dibahas. Dari judul, latar belakang, permasalahan, teori, kajian teori, metodenya gimana, dibahas semua tuh. Ada juga ya, dibahas. Apakah sesuai dengan pedoman atau tidak, ya kan? Yang itu. Nanti ada pembimbingnya kan? Ada dosen pembimbingnya kan? Nah, nanti kan bimbingan nanti kan itu. Nah ya, ada bahas nanti. Jadi apa yang ada ringkas ini, nanti ada effort ini lagi ya. Oh judulnya salah, gini. Ini kan ini ringkas apa adanya menurut Anda kan? Kalau ini Anda mengevaluasi, menilai, mereview apa yang dari ringkas ini, oleh penelitian. Oh judul ini salah nih. Kenapa salah? Karena judulnya ini penulis itu menulis judul dengan 20 kata. Harusnya kan maksimal 14 kata. Jadi salah, gitu kan? Tidak baku menurut pedoman. Oh, ini ada 3 paragraf. Salah. Buat pedomannya harus 1 paragraf. Oh, akhirnya tidak membuat metode penelitian. Hanya membuat tentang fokus penelitian dengan pembahasan, maka sebenarnya harus ditambah lagi metode penelitian lah maksud tersebut kan. Oh abstraknya ada 300 kata kebanyakan. Nah, harusnya abstrak itu maksimal 200 kata. Gitu enggak? Jadi waktu Anda mengevaluasi ada pedomannya. Ada jurnalnya, ada pedomannya, Anda bandingkan kan. Oh salah nih, judulnya oke dah. Kenapa oke? Karena judulnya hanya 12 kata, berarti sesuai pedoman. Paling banyak kan 14 kata. Gitu kan? Paham nggak nih? Ya, kita gitu ya. Nah ini, nanti baru kesimpulan nggak itu? Apa kesimpulannya? Kesimpulannya dari mana nih? Dari sini ya, paham nggak? Oh, dari pembahasan, dari bab pembahasan dapat simpul bahwa judulnya tidak bagus, ya kan? Judulnya kurang bagus ya. Kenapa kurang bagus? Karena banyak yang tidak lengkap, tidak ada ini, tidak ada ini. Itu kesimpulannya, paham nggak? Judulnya tidak bagus, tidak lengkap, tidak baik. Nah, itu kesimpulan gitu, paham nggak? Kesimpulan ini dari sini nih ya. Tadi pembahasan ya, paham nggak? Kalau yang ini meringkas apa adanya ya. Kita dari judul sampai kesimpulan ya, meringkas. Tapi meringkasnya pakai bahasa Anda sendiri ya, paham nggak? Ya kan? Tapi sumbernya yang dari buku itu, dari jurnal itu kan, dan sebagainya. Nah ya, nah tuh, Bapak cari contohnya, apa contoh dulu. Bentar ya. Siapa? Bapak cari dulu contohnya. Siapa? Bapak cari contoh dulu ya.
Ya, coba sekarang nih ya. Nah nih, ya kan? Contoh dia kan? Ini contoh, ya kan? Ya, bisa lihat sini nih, semua nih. Bisa lihat? Bentar Pak, bentar Pak. Bisa lihat? Ini contoh jurnal, ya. Ada Pak, cuma Ada, kan? tulis, iya Pak, Malah. cuma tulisannya bahasa Inggris semua Pak ya. Memang juga bahasa Inggris, ada bahasa enggak, asal ada bahasa ya, bahasa Inggris, bahasa Indonesia ya. Oh iya, ada terjemahannya Pak ya. Ini nama judul. Kita judulnya apa kan? Judulnya Iya, iya. Pengaruh lingkungan kerja Lingkungan kerja terhadap kinerja kan? karyawan. Iya, benar Pak. Kita ada pertama ini, hitung nih berapa kata? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kata. Ya, berarti sesuai dengan pedoman kan? Iya. Itu maksimal kan 10 14 kata dalam bahasa Indonesia, kayak gitu kan. Waktu Anda lihat judul ini, lihat pedoman kan, ada pedomannya Bapak kasih kan, pedoman ada kan, baca pedomannya itu kan. Baca pedomannya. Kemudian nih namanya, nama penulis pertama siapa? Lita Lestari kan? Ini penulis pertama. Pak. Ini tanpa gelar kan? Tak ada gelarnya. Yang keduanya Harmon, ya kan? Nah, ini asal dari mana? Instansi apa? Oh, Universitas Niaga, Perhimpunan Negeri Bandung, Indonesia. Nah, ini dua spasi ya, abstrak ini dua spasi kan? Jadi ke atas ini abstrak. Oh, ini ada emailnya, berarti tidak lengkap nih. Nah, kritik lah kan? Harus juga ada email gitu kan? Kan gitu? Iya. Oh, di sini komunikasi ini tidak ada emailnya, jadi tidak lengkap, susah dihubungi gitu kan? Berikutnya gitu kan? Nah, itu kritik namanya. Nanti dibahas dalam bab 4 tadi itu kan? Dalam penilaian kayak gitu. Abstraknya, ini bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris 1 paragraf ya kan? Nah, sama nih. Dalam bahasa Indonesia, kalau berapa kata minimal? 150 kata sampai 200. Jadi hitung nih katanya nih 1, 2. Tapi ada copy ke Word, berapa kata kan? Nah, kalau tidak ada 400 kata, berarti kebanyakan abstraknya, harus dikurangi, gitu kan? Karena standar itu abstrak itu maksimal minimal 50 kata, maksimal 200 kata kan? Ya, berapa spasi nih? 1 spasi. Anda simpulkan di abstrak ini pakai bahasa sendiri ya. Nah, coba lihat nih. Abstrak itu pertama membuat topik penelitiannya apa sini. Nah, kan ada metode sini. Ada metode enggak? Ada tujuan kan? Ada metode sini. Ada metode sini. Ada hasil penelitian kan? Ada sampel enggak? Oh, ternyata penelitian abstrak ini enggak lengkap. Enggak ada metode, enggak ada desainnya apa, enggak ada sampel, enggak kurang lengkap kan? Harus ditambah sampel, ya kan? Nah, tambah desain ada nggak sih desain penelitiannya? Yang ada cuma hanya topik penelitian dengan ini hasil penelitian kan? Nah, itu nggak ada kesimpulan, nggak ada kan? Nah itu mereview nanti itu nanti. Tahu nggak? Itu mereview kan? Nah, jelaskan. Nah ini namanya dua kolom nih ya. Bapaknya namanya 2 kolom nih. Gini kan? Nah ini juga gini jurnal. Oh 2 kolom, ya. 2 kolom. Yang maksudnya 2 kolom ya. Kamu kalau kedua. Nah ini ya. 1 spasi semua ya. 1 spasi semua nih. Anak kritik nih. Gimana pendahulu? Ada latar belakang penelitian sini nih. Ya. Ada nih Sadegi. Ini ya. Naharudin dan Sadegi. Ini yang penelitian terdahulu. Ya kan? Naharudin dan Sadegi terdahulu. Apa? Mana lagi? Ada tidak? Berapa dia penelitian terdahulu? Ini ada lagi, siapa nih? Rajik dan Maula Baks. Kayak gitu kan? Ini nama penelitian terdahulu, gitu kan? Nah, lagi. Siapa lagi sini? Nah, itu kan? Apa? Bulu Sukoco kan ada kan?
musuh kocok, kelelahan. Ini kan nama pelita terdahulu, gitu kan? Anak mati, gitu kan? Tulis nanti. Nanti ada simpul apa ada nih? Ada simpulkan apa? Ada ringkas apa adanya nih? Menolak nih. Bahasa Anda kan? Anda ringkas dulu kan? Nah, nanti Anda ringkas. Nanti Anda kajian bertanya Anda ringkas kan? Nah. Oh ini lingkungan kerja. Lingkungan kerja ini cocok dengan topik ini. Apa topiknya? Oh ya sama kan? Nah, maka oke. Anda ringkas semua nih. Ringkas. Dan ringkas nanti semuanya. Baru Anda nilai. Oh, judulnya salah, benar, abstraknya ada kurang. Itu nanti di bab selanjutnya kan itu kan? Nanti kalau tidak paham, boleh telepon nggak boleh Bapak, boleh telepon Bapak ya. Kita kalau individu lah ya. Telepon boleh ya. Silakan. Siapa? Anda baca misalnya, paham, Anda telepon Bapak, bisa boleh. Kalau sekarang nggak susah memang, karena ada ini, ya. Pak. Ya, silakan. Interupsi, Pak. Silakan. Pak, misalnya nanti kalau untuk ketemu langsung sama Bapak di rumah Bapak nggak apa-apa nggak Pak? Oh, nggak apa-apa, boleh. Bapak ya, kapan mau ketemu Bapak, boleh. Bapak kan. Iya Pak. Bapak pasti ada di rumah terus Pak ya? Maka di WA. Iya. Ada. Biar lebih enak ngobrolnya gitu ya Pak ya? Boleh. Siapa aja boleh ketemu Bapak. Iya Pak. Bawa jurnalnya mau dibawa format jurnalnya kan? Iya Pak, siap Pak. Bapak cari langsung, gitu kan? Silakan. Dan lagi yang, tadi hari ini ya, hari ini semua mahasiswa harus kelas C dengan kelas A2 nih harus menulis judul, nama, judul, jadi dengan linknya dengan dosen pembimbing siapa ya? Bagi mahasiswa yang belum mendapat dosen pembimbing, berarti yang bimbing Bapak ya, paham enggak? Apabila dalam nota tersebut tidak ada Anda tidak punya dosen pembimbing, berarti Bapak yang bimbing ya, paham? Iya Pak. Betul dosen bimbing. Supaya Anda tanya siapa bimbing saya begitu, langsung Bapak yang bimbing lah, kan? Nah, itu ya. Kalau tidak ada dalam daftar ya, tidak bertanya, berarti yang itu penjurusan. Itu nama Bapak, nama Bapak, gitu kan? Oke. Nah ini itu lagi ya, ini jurnal nih. Nanti masing-masing mahasiswa udah pick kan jurnalnya kan? Kalau mau ganti bilang mau ganti, jangan udah kalau udah dikirim udah diganti. Kalau dikirim dosen udah bisa ganti lagi ya. Ada siap Pak, boleh saya ganti judul? Boleh, boleh ya. Kan dikirim ke dosen kan? Tapi beritahu Bapak dulu ya kalau mau ganti, biar Bapak ganti judulnya gitu kan? Dan sebagainya ya. Matikan lampu tuh. Ya. Ada pertanyaan lagi? Udah jelas belum? Udah jelas? Pak. Nanti kalau udah jelas ya nanti telepon Bapak ya, yang dari Landa telepon ya. Anda ya Bapak pas saya mau telepon Bapak, dia bisa konsultasi kan, dia telepon kan. Setelah ini absensi ya Pak? Apa? Setelah ini absensi ya Pak? Absen betul. Jadi kalau kita udah datang kan, banyak penjelasannya kan? Iya Pak. Nanti gini. Nanti di A2 tuh mahasiswa tulis nama udah kan? Nama, judul apa? Judul yang diambil yang bukan review kan? Dengan linknya, dengan dosen pembimbing siapa ya? Tulis ya. Itu udah saya kirim dari malam Saya kemarin. nggak tahu. Kalau ada mahasiswa kawan-kawannya yang belum ada dosen pembimbingnya, yang bimbing Bapak ya. Oh iya Pak, gitu Pak. Yang saya kemarin kan satu kelompok sama si Yeri Pak. Udah saya kirim juga apa yang udah diperintahkan. Udah saya tahu. Cuman kan ada kawan-kawan yang lain nanya, belum ada pembimbingnya, berarti yang Bapak yang bimbing itu ya, biar tahu ya. Nanti kalau belum paham, saya telepon Bapaknya ya. Karena ini kan zaman COVID susah mau jelaskan langsung nih kan. Oke, ya Pak. Siap Pak. Ya kan? Jadi mau lah, pakai telepon boleh. Ini maaf telat gabungnya tadi Pak. Saya baru ada sinyal gangguan. Tidak apa-apa, yang penting udah masuk sini, nggak masalah. Yang penting udah paham kan? Nanti Bapak kasih formatnya ya, di print. Yang di Pontianak boleh ke rumah Bapak boleh. Yang masih ada Pontianak semuanya silakan ke rumah Bapak. Siap Pak. Nanti antar ambil boleh Bapak jelaskan di sini enak. Kan yang kampung ya pakai teleponnya ya. Iya Pak. Teleponnya nanti ada dosen pembimbingnya. Oke ya? Oke Pak. Udah semua kan? Saya mau nanya Pak. Silakan. Kan ini jadi tadi kan
contoh laporan hasil review di jurnal itu berarti di sini kami menulis laporannya ya, laporan hasil review ya. seperti laporan kita format itu kan? Nah ya betul ya betul. Betul. Jadi gimana ya? Jadi ikutin sesuai itulah Pak, misalnya 1, 2, 3 gitu kah? Tadi saya format tadi, nanti saya Bapak bagikannya saya format tadi itu. Judul apa itu kan? Nah, itulah. Elisa di mana? Di Pontianak atau di daerah ke Mas? Di Pontianak Pak, saya nggak bisa pulang. Aku kan bisa ke rumah Bapak nanti. Kasihan yang nggak bisa pulang. Kalau di Pontianak ke rumah Bapak aja bisa Bapak nanti. Yang nggak bisa pakai telepon, ya telepon kan? Lisa boleh kerja kelompok nih. Oh ya. Boleh nggak Pak kerja kelompok Pak? Boleh ya, kan memang kelompok kan? Tuh, Dancil tuh modus Pak. Dancil tuh modus memang mau BDKT dah sama Lisa tuh Pak. Iya. Aduh, Kristo cemburu Pak. Sil, jangan modus Sil. Jeki, diam Jeki. Dancil nih kerja modus ya. Ya, jadi itu ya. Siapa? Jadi itu caranya. Memang agak susah pakai jempol waktu tatap muka tetap susah ya enggak? Karena enggak langsung offline kan. Kalau online kan bisa depan tulis. Tapi masih seru gini juga Pak. Ya masih seru sih. Kadang untuk mengurangi apa tak ketemu kan. Iya. Kapan itu terakhir kumpulkannya Pak? Ya? Kapan terakhir kumpulkannya? Bukan ini. Kan gini, nanti kan mungkin di depan Bapak kasih udah ada dengan beberapa dosen udah rapat enggak? Habis itu nanti rapat, nanti Bapak perintah ke mahasiswa untuk mengirim jurnal aslinya dengan tandingnya dengan jurnal di review ya, paham enggak? Kan ada perkara misalnya si A, dosennya katakan Bu Esa ya. Nah, nanti Bapak kasih nomor WA dosen Bapak kasih kepada mahasiswa. Nanti mahasiswa langsung kontak ke dosen pembimbingnya dengan bahasa yang sopan. Assalamualaikum Bu, Pak. Kami dari kali ini, bahwa kami dalam 9 mata kuliah ini membimbing. Nah, mohon arahannya, apakah bisa melalui WA atau gimana, gitu kan? Atau bisa tatap muka, nah gitu ya? Iya Pak. Nah, itu kami kirim pada Ibu Bapak, misalnya jurnal yang akan direview dan hasil laporan hasil review saya gitu kan? Mohon arahan Bapak Ibu untuk dibimbing kan gitu kan? Iya Pak. Kiranya kapan kami bisa? Nah gitu. Bimbingan Bapak Ibu gitu caranya. Nanti Bapak akan kasih dosen pembimbingnya berserta nomor WA-nya supaya nanti mahasiswa bisa ngubungi dosen langsung ke dosen langsung masing-masing kan? Untuk pertama untuk ngirim jurnalnya dengan hasil apa jurnal tadi itu gitu kan? Nggak pakai presentasi. Tapi kalau ada dosen, Anda harus presentasi pakai Zoom, silakan kan? Dosen kan? Kalau nggak pakai presentasi karena COVID nih kan susah, ya kan? Kalau nggak COVID sih presentasi di kelas pakai PowerPoint kan? Nah, ada yang nonton. Kalau ini enggak, cuman mengumpulkan laporan nanti diperiksa dosen. Kalau nanti Anda tinggal bimbingan dari dosen. Bagaimana hasil review Anda gitu. Alhamdulillah gitu kan? Nah itu. Paham? Paham Pak. Oke. Paham Pak. Interupsi Pak. Ya silakan. Pak, maaf nih sebelumnya. Pak, itu mengenai biaya daftar untuk uang SKS kita atau untuk uang ujian itu masih ada potongan lagi atau gimana nanti nih Pak untuk seterusnya? Soalnya itu Bapak tunggu dulu, bentar Pak. Soalnya ini jadi pertanyaan juga bagi kita mahasiswa kan, terutama saya pribadi, apakah itu ada pengurangan lagi atau gimana nanti gitu? Itu prioritas tuh Bapak, yang Bapak tahu tuh hanya pengurangan daftar ulang daftar gratis itu yang Bapak tahu. Kalau misalnya misalnya magang ya, misalnya apa wisuda kan wisuda ditunda kan dikurangi kan? Iya. Nah, kalau magang misalnya magang dari kantor enggak tahu ya saat itu Bapak paham ya. Kalau KKN mana itu masing-masing itu. Bukan bidang Bapak kan cuma ke jurusan, enggak ke keuangan kan. Maksudnya uang ujian kita Pak, apakah ada pengurangan atau apa gitu infonya gitu. Ujian akhir kan? Iya. Nah itu SKS kan, kenapa tak ada tuh? SKS. Anak Bapak juga kuliah. Anak Bapak kuliah itu tak dikurangi pula tuh. Oh gitu Pak ya. Nah, anak Bapak kuliah di PBK.
bayar dulu tak sama. Tak ada kurang satu. Pan bapak ngajar situ, anak bapak situ tak dikurangi. Iya. Iya, itu gambarnya ya. Gambarnya. Iya Pak, siapa tahu dari ada apa keringan hati gitu dari pihak rektor itu untuk kemarin biaya tuh, gitu kan. Kemarin itu yang ini enggak, yang ada bantuan 100 ribu apa tuh? Itu kuota ya enggak? Iya. Itu aja yang Bapak tahu tuh. Anak Bapak sendiri itu yang di kuliah di UPP itu bayar 4 juta berapa ya? 4 juta 200. 4 juta 200 tuh. Pak, ya? Harapan kita mahasiswa sih semoga ada pengurangan sedikit gitu. Jelas, enggak masalah. Kan cobalah ada unsur BEM-nya, ada apa? Ada apa namanya tuh? BEM kan? Iya, dengarnya sih kemarin isu itu BEM-nya mau mengusulkan itu. Mengusulkan lah, kan ada lembaga mahasiswa. Iya, cuma nggak tahu juga gitu kelanjutannya macam mana nanti. Kita tunggu informasi yang selanjutnya gitu. Kan ada wadahnya kan? Yang satu ada wadah mahasiswa, gunakan wadah mahasiswa itu untuk bertanya kan? Iya. Nah, dalam COVID ini apakah ada lembaga itu untuk apa nih? Misalnya untuk kebijakan tentang ujian akhir, ujian SPP macam-macam kan? Iya. Kan gitu. Eksplorasi mahasiswa kan? Kalau fase gini, kalau nanya Bapak enggak solusi. Bapak bukan enggak berwenang kan? Iya, kita sih hanya nanya informasi aja Pak. Siapa tahu ada informasi gitu. Nanya itu ada solusi juga gitu kan. Artinya ada lembaga pada mahasiswa tanyakan. Boleh kok. Iya, betul sih Pak. Iya, betul. Jadi ekonomi ada himan kan? Iya, benar. Ada apa? Ada himsaknya, ada apa itu? Ada BEM-nya kan? Tanyakan pada PPP, tidak apa-apa kok. Iya Pak, siapa? Anda buat pendahuluannya gini, itu kan? Prestasi gini. Iya kan? Gitu kan? Karena kita kan tahu Bapak bagian dekan juga. Siapa tahu Bapak lebih dapat informasi itu duluan gitu kan? Kalau Bapak ke jurusan kan, kalau itu ke PD2. Iya. Tapi kan, siapa tahu Bapak lebih dapat informasi duluan gitu. Kenapa tidak ada tuh? Katanya cuma daftar gratis ya. Iya, kalau itu kita semua udah tahu lah Pak. Kalau itu udah. Jadi bagusnya tuh dari BEM itu membuat satu proposal itu kan, ada dasarnya apa. Iya. Kenapa apa? Kan pandemi COVID nih kan. Iya benar Pak. Nah itu apa? BEM-nya nggak tahu pada kemana. Nah itulah harusnya kan. Pasti itu BEM tuh kan. Kalau kan Bapak aja hanya dengar. Tahu pun kalau Ayub kalau itu pun Bapak sebagai memberitahukan pejabat ya kan. Tapi itu bukan Bapak kan, lain kan gitu. Tapi kalau bagusnya tuh mahasiswa lah dari BEM-nya mengusulkan, bertanya kan. BEM-nya banyak pada manen sawit Pak. Pak, BEM-nya banyak pada manen sawit kayaknya Pak. Oh gitu kan. Salah ya. Tapi kalau Himan ada tuh Himan tuh tadi ada. Iya, kalau Himan kita aktif terus Pak. Biasa informasi itu update terus gitu. Nah, coba melalui Himan tanyakan boleh kan Himan kan info manajemen. Boleh kan? Iya, benar. Iya. Kan belum terlambat nih masih bisa kan. Tanyakan dengan cara baik kan boleh kan? Kan gitu. Gimana masalah biaya variabelnya gimana? Tanyakan ya. Ada pengurangan gitu kan? Nah, ada keringan gitu aja tanya gitu dengan baik-baik kan jawab oleh lembaga kan oleh pihak dua kan gitu kan. Nah, gitu. Banyak nanya Bapak banyak minuman Bapak bingung kalau kelas F enggak ada pengurangan enggak tahu kelas A ya kelas itu enggak ada. Paham nggak? Jadi cobalah diusahakan dari pada wadah mahasiswa kan, boleh kan, tidak masalah. Asal dengan cara baik-baik ya, nanyakan ya, gitu kan. Nanti kan dengan bahasa yang baik itu, insyaallah lembaga kan akan menjawabnya kan, respon. Silakan. Siapa tahu nanti Anda bertanya atau ada pengurangan, kan lumayan kan, gitu, tahu kan. Yang Bapak tahu cuma itu ya, gratis biaya mendaftar ya itu. Itu sudah daftar. Besar bantuan kuota 100.000 kan. Itu ya. Tapi kalau yang SPP itu Bapak kalau Pak bantuan kuota 100.000 itu berapa hari ya Pak kalau kuliah kayak gini terus? Gimana? Yang untuk bantuan kuota 100.000 itu untuk itulah. Jelas nggak tuh Indra? 100.000 itu berapa lama tuh Indra?
Ya kan? Atau kan mulai dampak COVID tuh mulai dari April kemarin kita udah mulai. Itu nampaknya tuh 100.000 satu semester tuh. Kalau 100.000 satu semester itu sih udah nggak masuk akal tuh, Pak. Iyalah, nampak gitu kan hanya pengurangan apa? Pengurangan biaya apa? Instruksi. Ya. Kalau menurut informasi sih untuk pengurangan biaya yang 100 itu semasa masa pandemi ini selagi kita masih belum masuk atau belum bertatap muka itu masih belum berlaku kecuali ada informasi baru dari pihak kampus gitu. Ya, tapi 100.000 itu maksudnya itu berapa lama? Maksudnya sih iya Pak. Apakah per bulan apa satu bulan itu apakah? Itu maksud saya tuh 100.000 itu untuk berapa lama? Iya, logikanya gini. Kalau memang untuk 1 bulan sekali 100.000 itu kan untuk pengurangan, pastinya setiap bulan tuh ada informasinya gitu. Jadi logikanya kalau tidak ada informasi ya berarti semenjak pandemi ini berjalan, pasti itu satu kali ya enggak? Tetap sekali juga gitu. Iya, itu jadi kesimpulannya satu semester itu cuma 100.000 biaya kota. Iya, gitulah dia. Kenapa 100.000 tuh itu sama pandemi ya tuh? Iya, sama masa pandemi cuma 100.000 tuh. Aduh, berat kali. Selagi pandemi ini masih sampai 1 semester, ya mungkin itu berlaku juga untuk 1 semester gitu. Tapi nanti semester depan kalau masih pandemi, 100.000 lagi gitu kan, ya kan? Nah, tergantung Pak, biasanya kan ada perubahan juga dari kasus kan, entah berapa biaya yang bisa dikurangi gitu kan. Ayolah. Makanya tadi itu ada wadahnya diusulkan katanya. Iya Pak, iya. Iya. Ada tergantung wadah, kan, Pak. Tergantung wadah lagi Pak, hidup atau enggak gitu. Tergantung wadah lagi hidup atau enggak kan. Itu tanyakan, ada himannya, ada tergantung lah. Ini kan kan gitu. Apa Doy? Boros kuota hidup kayak gini. Oh iyalah, melebihi. Kalau mau ke kampus lebih boros lagi kan? Sekarang lagi nyawa borosnya. Enggak, kalau kayak sekarang nih Pak, kuota habis tetap nihil kebanyakan. Oh ya, karena ini kan sekali ya. Kalau udah gini kan susah. Kita kayak mau magang nih kan, magang gimana mau mengarahkan magang? Kan bingung kan maksudnya kan? Mau ketemu tak bisa, udah bisa. Udah mulai ini kan? Logikanya. Saya kemarin udah dapat tempat untuk magang Pak, karena lihat kondisi gini, jadi pihak kantor tidak berani menerima juga kan? Gitu. Yang udah terima pun tidak dibatalkan lagi. Yang udah terima dibatalkan. Iya, tetap dibatalkan. Batalkan. Walaupun udah terima tidak dibatalkan. Sekarang maka diganti. Nanti magang dari pengamatan COVID tadi itu kan. Kan udah semua magang kan? Semua kan ada KKN kan? Nanti yang magang. Iya. Minggu depan ada jadwal pembukaan magang. Bapak yang ngerjakan juga. Magang kita hari apa nanti kita tentukan harinya, kita kayak jumlah lagi. Yang magang ya yang KKN itu UPB KKN. KKN tetap ada tapi juga diganti, tapi dengan UPB gitu. MPM. Bukan Bapak, jangan Bapak tak tahu tuh KKN tuh. KKN tetap ada tapi diganti juga. Tapi bagaimana modelnya? Kita tanya ke UPB. Gitu. Yang ditanyakan bisa tanya langsung kan? Siapa yang di Pontianak? Tanya langsung, tanya ke Pak Heri Widianto, Pak, gimana mengganti KKN itu apa gitu, ya kan? Tanya Bapak. Ya. Pak, waktu kemarin pernah saya pergi ke kantor kan nanya untuk yang KKN itu katanya belum ada informasi, katanya yang ada itu baru magang katanya. Ya. Itulah kadang-kadang ya betul. Belum ada memang, Bapaknya belum ada kabar dari lembaga gimana KKN kan? Bagaimana bentuknya, bagaimana modelnya. Tapi masa dari Bapak dah KKN. Pak. Instruksi Pak. Iya. Harapan kita mahasiswa sih semoga nggak ada KKN sama magang lah Pak. Hah? Biar lebih. Berarti tidak ada nilai lah kan? Ada. Buat jurnal ya Pak? Hah? Buat bikin jurnal sendiri ya Pak? Iyalah kan nanti mengamati COVID kan. Kalau ada magang dan lain siapa nanti nilai, ayo. Nah, anak sarjana. Biar JK senang Pak. Hah? Siapa senang? Biar JK senang. JK tidak senang lah. JK ya. Tidak senang lah JK kan JK. Mana ada nilai?
Nggak boleh jual nama kawan. Sama nggak Jeki kalau dapat cewek terus makan dulu kan? Iya kan? Macam mana Pak? Macam mana Pak? Kalau mau cari cewek harus makan dulu. Tahu nggak? Kalau mau cari cewek harus makan dulu. Kalau nggak makan baru cewek tahu kan? Nggak dimakan susah dah. Cari cewek nggak bisa cewek kan? Nih, Yeri dari mana? Dari tadi nggak ada suara ini, Pak. Yeri, Pak. Yeri nyimak dia. Pak, Denny nih diam terus, Den. Suara ke mana, Den? Yeri di mana Yeri? Pontianak lagi Yeri. Daerah Pak. Denny. Yeri di Pontianak kah? Tolong ya. Kampung. Oh, kampung. Jangan yang di tidur, Pontianak boleh ke rumah Bapak boleh, Bapak terima. Lisa ngomong Lisa. Jangan Pak, masih ada kuenya kah, Pak? Kuenya apa? Ada Bapak beli kroket, beli donat. Kau deh nolok-nolok kau nanya kue. Makan ya kau pikir. Nanti masing-masing bawa kue. Satu bawa kroket, satu bawa bakwan. Aduh Pak. Enggak bisa bikin kue Pak. Pak nggak bisa bikin kue Pak. Beli ya. Aduh Pak. Goreng pisang. Dompet udah tipis juga Pak. Pak. Pandemi ini nggak bisa cari duit. Coba tuh. Ya itu ya. Jadi itulah ya. Jadi nanti yalah. Ya, pokoknya gini ya. Apa nih coba melalui wadah kan. Juga buat tanyakan juga buat tanyakan aspirasi mahasiswa gimana tentang pendidikan. Ya kan nanti masih informasikan ke grup kan. Ya kan? Oke ya. Cukup sekian ya. Iya Pak. Nanti kotanya habis tuh. Pak. Nanti kota habis. Syarat kota Pak. Harus kota ya. Oke ya. Silakan nanti. Saya WP Pak. Iyalah jurnal. Jangan lupa jurnalnya, nama jurnal di view, tulis terus apa tuh linknya, nama dosen pembimbingnya ya. Di sini ya. Kemudian kalau ini ada daftar pembimbingnya berarti yang membimbing Bapak. Oke, sampai sekian dulu. Sampai jumpa lagi lain kali ya. Nanti kalau mau ya, Pak. Ya, oke. Bulan Juli. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Sampai jumpa. Terima kasih. Selamat sore, kawan-kawan. Sore. Makasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak ya. Sehat selalu ya, sehat selalu. Jaga kesehatan. Iya, Pak. Jaga kesehatan juga, Pak. Iya. Iya, Pak. Ayo. Mungkin, Pak ya. Ya, silakan meninggalkan rapat boleh, silakan. Kelas 1.